Acaranya ya enggak sih, biasa aja kita ya acara, ceramah gini, terus bikin di luar ya paling kayak sedekah Jumat gitu-gitu yang udah rutin sih, terus, santunan ke yayasan-yayasan gitu. Ya bagi waktunya sih ya alhamdulillah sih memang, apa namanya, karena memang saya tuh mobile ya, hari-hari, dakwah gitu. Tapi kalau, Selasa sama Minggu kan udah netep ngisi majelis sendiri gitu. Jadi, untuk ke anak-anaknya pun Selasa sama Minggu tuh pasti waktunya mereka gitu. Kalau hari-hari juga anak-anak kan sekolah semua ya. Jadi ya udah gede-gede juga, jadi di rumah gak ada siapa-siapa. Jadi ya udah, sayanya di luar mobile. Tempat dong, heeh, Bilal, iya. Bilal kan ini dia lagi bukan libur sih, sebenarnya dia lagi mempersiapkan diri mau ke Tarim. Insya Allah bulan Desember itu akhir tahun dia berangkat ke Tarim untuk menuntut ilmu setahun di sana. Setahun dulu deh gitu. Biasanya kalau setahun dia udah di sana sama gurunya suruh naik lagi, ya biasanya suka mundur lagi bisa 2 tahun gitu. Jadi ya selama nunggu waktu itu saya ajak dia buat dakwah deh gitu, buat berani tampil dulu ilmu yang dia dapat di pondok supaya dia inget lagi gitu apa yang dipelajari di pondok dia sampein gitu. Anaknya juga mau gitu. Maksudnya di sini kan lebih kepada supaya ilmu itu nggak hilang gitu. Kayak kita ngafalin Quran aja kan harus sering-sering dibaca, murojaah. Sama dengan ilmu, di saat kita sering murojaah, sering mengulang-ulang ilmu tersebut, maka nggak akan hilang gitu. Nah, itu cara saya untuk supaya hafalannya dia, hadis atau apapun supaya nggak hilang. Makanya sekalian deh kamu berani nggak misalkan tampil di depan umum, menyampaikan ilmu yang kamu tahu gitu. Iya, alhamdulillah dia percaya diri, maksudnya dia berani gitu. Kan ada orang yang nggak bisa cara berinteraksi dengan jamaah gitu ya, canggung, grogi. Nah, kalau Bilal tuh alhamdulillah dia awal-awal aja canggung gitu. Lama-kelamaan awal-awal sedikit yang disampaikan karena grogi. Terus yang nextnya kenapa jadi panjang banget ya? Sampai lupa dia pegang mic. Jadi keenakan gitu. Orang kalau udah pegang mic tuh udah keenakan gitu. Nah, itu akhirnya dia udah terbiasa. Udah berapa kali sering ya dari di Makassar. Makassar tuh saya ada 12 masjid di Makassar, ngisi 12 masjid. Nah, itu Bilal ngikut tuh selama 12 masjid. Terus kemarin di Pekalongan ada 6 masjid. Bilal ngisi juga. Nah, ini nanti di Aceh. Besok saya berangkat ke Aceh, Bilal ikut juga. Iya dong, kan semua orang punya karakter, kayak para sahabat aja, ya kan? Sahabat itu ada yang lembut, ada yang keras, ada yang tegas, kan gitu ya. Nah, anak-anak pun dengan karakternya yang berbeda-beda, dengan caranya pun juga pasti berbeda-beda ya, gitu. Kayak Abi itu kan, Abizar itu dengan cara dakwahnya dia, dengan geng motornya, dengan cara anak mudanya, kan nggak bisa kalau si Abi suruh dakwah di ibu-ibu gitu, canggung, karena nggak mungkin seorang anak muda nasihatin ibu-ibu kan gitu. Maksudnya lebih kepada kayaknya saya lebih nyaman dengan anak-anak muda deh gitu, dakwah di tempat anak-anak motor. Nah, itu ngajak, dakwah itu kan mengajak bukan menggurui tapi mengajak. Nah, yang dilakukan Abi itu di lingkungan motornya, di bikers dakwahnya itu ya kadang mengajak, nanti Mori subuh motoran di sini gitu, di masjid ini gitu, sambil motoran terus mampir ke masjid sholat subuh. Nah, itu kan sudah bagian dari dakwah ya. Ya sebenarnya itu bentuk latihan dia sih gitu. Maksudnya kan dia tetap harus terus belajar ya, karena masih muda juga, harus panjang lah perjalanannya untuk dia menuntut ilmu gitu. Jadi saya membiarkan dia untuk apa namanya, ya udah sambil belajar lah gitu, belajar tapi diterapkan, tahu ilmunya kan sampaikan walaupun satu ayat disampaikan, nanti belajar lagi dapat ayat lain lagi disampaikan lagi gitu loh. Ya kadang kalau sama saya pas biasanya nggak mesti sih, kadang suka yang dadakan. Kalau misalkan ini lagi kumpul semuanya, baru tuh saya, ayo cepat sini kumpul semuanya gitu. Kadang kalau pas dijadwalin ada yang abinya lagi syuting kan gitu ya, jadi nggak kumpul semuanya. Nah, pas kalau hari itu lagi kumpul semuanya, baru tuh saya, ayo sini duduk dulu, kita belajar gitu. Kalau lagi pada kumpul di rumah semuanya, biasanya kita maghrib berjamaah di rumah. Terus biasa baca kitab ya, baca ratib, baca yasin, baca Quran lah gitu. Maksudnya amal soleh. Terus baru nanti taklimnya tuh saya suka buka satu kitab, saya suruh anak-anak baca gantian. Misalkan tentang hadis, kamu baca hadis ini gitu. Nanti dia baca, terus saya sudah hafalin, ntar yang ini baca, gantian baca saling dengerin. Nah, nanti baru dites satu-satu. Ya paling saya biasanya kan kalau misalkan dakwah itu paling pas
3 hari, hanya 3 hari aja. Nah nanti ada 2 harinya itu kosong kan, nah itu biasanya saya sama anak-anak kadang makan bareng di luar. Enggak ngeluh, anak-anak lebih ke khawatir, iya. Kalau ngeluh enggak, tapi khawatirnya tuh lebih ke jangan capek-capek Umi, maksudnya kan karena kan kadang ya umur ya, terus saya juga kadang suka gampang kalau udah ngedrop banget tuh suka yang sakit gitu ya, terus maksudnya suka yang eh, udah istirahat aja gitu. Nah itu anak-anak lebih kekhawatiran, Umi jangan terlalu capek-capek, dijaga juga waktunya gitu. Saya sama Uje tidak pernah memaksakan anak-anak saya menjadi pendakwah. Maksudnya eh, menjadi pendakwah seperti kami yang ya biarkan kalau memang dia mau berdakwah itu kan mengajak. Semua orang punya tugas berdakwah, mengajak dalam hal kebaikan, ya biarkan dengan cara mereka. Yang terpenting kami, saya sama Uje mengajarkan bahwa jadilah orang yang lebih baik dari orang tuanya dalam hal ibadah ya, dalam hal memuliakan manusia, memuliakan orang gitu, berbuat baiknya gitu, amal solehnya itu. Ya kalau dari anak-anak mungkin Abizar ya, Abizar itu bebannya luar biasa. Maksudnya bebannya gimana ya? Orang kan hanya melihatnya dia sosok anak Uje, Ustadz Gaul. Nah pasti orang pandangannya ya dia harus seperti Uje gitu. Padahal saat ini mungkin ya dia mengikuti Uje dengan cara ya cara dia gitu. Maksudnya cara berpakaiannya dia ikuti kan gitu. Uje kan pakaiannya ya seperti itu, gaul. Dengan waktu masih muda kan Uje seperti itu ya pakaiannya ya. Pakai celananya gaul, rambutnya gondrong, itu justru Uje banget. Justru itu Abizar ngikutin caranya gitu kan. Terus dengan kegiatannya Uje pun diikutin. Misalnya Uje sholawat, nyanyi, Abizar ngikutin. Uje main sinetron, Abizar ngikutin ke dunia seninya gitu. Nah kalau untuk urusan berdakwahnya kan, nah itu biarkan itu dengan caranya Abizar gitu. Maksudnya orang kan gak ada yang tahu, gak harus berdakwah itu ya seperti Uje yang berdiri di mimbar audiensnya banyak, nggak gitu kan. Tapi dengan caranya dia, dengan dia anak muda, dia masih muda, dia berdakwah dengan caranya dia. Seperti di Moge, Motor Gede, itu kan Uje juga suka gitu juga. Nah berarti kan dia mengikuti banget gitu. Enggak, kalau perempuan justru saya tidak tidak menganjurkan untuk dia berdakwah. Kalau bisa ya sudah dia di rumah, kan sebaik-baik wanita itu kan hijabnya di rumah ya. Kalau dia sudah apalagi sudah menikah ya sudah dia di rumah saja untuk ngurusin suaminya gitu. Nah kalau saya memang dakwah itu saya juga nggak punya cita-cita saya sebagai pendakwah. Saya juga tidak punya tujuan untuk saya kelak bakalan berdakwah. Cita-cita saya sebagai pendakwah enggak. Saya juga enggak kepikiran saya bakalan dakwah seperti ini gitu. Tapi sudah jalannya Allah gitu. Di saat dipilih sama Allah, di saat Uje meninggal, Uje menyuruh dakwah deh gitu. Nah makanya saat itu ya udah saya Bismillah gitu.